aliran dari perapi mereka di nama Wawak Marawi. Karena ini merupakan panggung terbuka untuk tarian kapasitas 400 orang. Waktu sudah bisa mengenal malam hari. Hari malam ada tarian. Lalu C itu dari kata Latin. Ini menjadi semboyan dari pemakan. Misalnya gambar saya, Romo dan teman-teman Darman berdiri di atas bukit. Siapapun yang berdiri di situ, yang punya mimpi, bukan saya yang kabulkan, tapi Tuhan dan Pasangan yang tahu hati. Amin. Dan yang berikutnya lagi. Berharap sana. Ini sopir tadi ya? Tour guide-nya. Jadi yang pakai sopir jangan sopirnya. Bersama Chenli. Asik. Oh si Chenli ya? Kalau kita lihat di sini ada apa brandingnya. Lalu saya ingin Romo Toro yang pukul tambur sebagai ucapan selamat datang. Lalu di tambur sebelah nanti kita cari orang yang paling tua. Oma. Oma yang paling tua. Mami mana mami? Ya udah. Mana mami? Akan foto dulu ya. Karena kalau sudah buka Boleh. agak susah menghindar. Ya saya yang paling muda ini. Mari foto grup. Spanduknya. Benar. Ini betul dari Balikpapan semua ya? Oh satu kembarnya dari Jakarta. Saya Jakarta. Sorry bukan BSD. Jangan bilang Jakarta. Tapi di sini Sudah jangan tinggal. coba Balikpapan ya, bahaya di sini. Balikpapan ada ular. Ya. Di dalam boleh foto tidak? Coba tanya. Boleh kayaknya. Boleh ya? Kita ke dalam dulu, Bu. Ayo. Om Marita sama Pak Kardiman siapa lebih senior? Kasiman. Pak Kardiman dong. Tambur. Kamera. Purita nanti. Di museum sebelah yang paling tua. Oh, ini Romo. Kamera. Video. Alfonsa, kamu sedang ditabiskan jadi fotografer. Iya. Wow. Ayo masuk. Oke. Wait, video. Seni. Gimana Pak? Biasanya mukanya bagaimana? Ya orang yang di sini keselingkuh begini dulu itu menarik. Terima kasih Romo. Ini ucapan selamat datang kepada tamu dan tambur ini sangat bersejarah bagi orang Sumba. Inilah tambur kebinekaan kita. Mengapa disebut tambur kebinekaan? Ini serpihan kayu diambil dari macam-macam jenis kayu dari hutan yang berbeda, dirangkai jadi satu, menghasilkan bunyi yang harmoni. Seperti tamu tur dari Balikpapan, berasal dari keluarga yang berbeda-beda, latar belakang dan nasib hidup yang berbeda-beda. Tetapi disatukan sebagai satu grup, datang di Sumba sebagai keluarga yang harmoni. Kan maaf harus bertanya, di sini ada keterangan no fotografi. Tidak apa-apa dengan saya boleh lah. Diizinin kan? Ini apa Ibu singkat saja ya. Ada patung kayu, patung. Itu yang saya jelaskan tadi di pelataran. Sebelum orang Sumba menjadi Katolik atau menjadi Protestan, mereka mempunyai kepercayaan animis Marapu. Ya. Marapu ini mereka sembah, taruh di rumah, di kebun, dimanapun mereka taruh. Begitu mereka dipermandikan, mereka serahkan kepada gereja. Karena ada yang kita tebus juga. Ada yang tidak diambil gratis saja dan lain sebagainya. Ini sama juga. Ini juga bengkel begini. Mereka simpan yang bengkel. Mereka punya peralatan dan lain sebagainya. Kita terus ya. Singkat ini dari Tamalia tempat simpan air. Zaman dahulu. Nah itu untuk menggambarkan dua ini, untuk menggambarkan Allahnya orang Sumba.
Salahnya orang Sumba, Merapu selalu Disebut ketua dah. ya, laki-laki dan perempuan. Nah, biasanya dalam penjemputan perempuan duluan. Ina Mawolo, ibu yang memintal, ibu yang menenun, ama Marawi, bapak yang memintal. Jadi satu kesatuan mengungkapkan Allah itu Ina Mawolo Marawi. Kalau orang Sumba ditanyakan gendernya Allah itu apa? Mereka bilang tergantung. Allah kadang-kadang tampil sebagai ibu yang lembut, kadang-kadang tampil sebagai bapak yang galak. Jadi konsep Allahnya orang Sumba. Gimana? Allah dua pribadi. Kalau lihat ini begini rumahnya itu bagian dalam interior. Kalau yang bertanya-tanya apa kemarin, kumpul kan? Kumpul. Kalau kumpul bagaimana? Satu suami istri kalau mau. Oh, Wik kan harus sangat rahasia. Iya sangat rahasia. Masing-masing lah, masing-masing sendiri lah. Oh nanyain Romo nanya ke Romo. nanya ke Romo, nanya ke si Chandri tahu itu pasti. Saya biasanya di tempat Mungkin ini tertutup. yang menarik untuk Romo dan kita semua. Apa yang saya pegang ini piring kanan saya, piring makan dari kayu ringan saja. Dan ini gelas dari tempurung kelapa. Ringan. Dan panteknya ini warnanya dari kayu juga. Warnanya. Tetapi yang menarik ialah ini gelas itu. Coba saya pinjam kali gelas. Gelas air minum ini kalau misalnya anggota keluarga ada 10 hanya punya satu gelas. Jadi minum ramai-ramai. Minum rame-rame terus dapat TBC sama bagi TBC saya. Dan ini saya alami dalam keluarga saya. Saya berhenti pakai piring ini tahun 74 dan diganti dengan piring saya. Dan piring saya taruh garam besok pagi sudah harapan. Dan inilah tempat simpan makanan yang seperti ini disebut reba. Reba itu ada perapian di bawah untuk menghindari semut. Mereka tidak punya kulkas dan lain sebagainya. Reba. Reba komai. Dandar. Pandan. Ini pandan. Ini dari Reba. mungkin ini Bapak yang berkaitan dengan budaya Sumba ini mas kawin orang Sumba. Mas kawin. Salah satu unsur mas kawin. Jadi kalau ditanya manakah bercerai yang disahkan sebuah perkawinan orang Sumba, salah satunya ini. Salah satu tombak dan pedang ini. Biasanya pria datang dari orang tuanya menyerahkan tombak dan pedang ini kepada orang tua dari kita coba pegang ini. Pegang berarti saya melamar anak gadis tidak punya senjata. Artinya anakku tidak ada kekerasan dalam rumah. Tapi simbol lain juga ini menjadi proteksi. Membela anakku mati-matian apapun yang terjadi. Cinta mati ya. Ya betul. Itu tadi ya. Ini tadi ya. Salah dua itu mamoli. Nanti kita lihat Ini di kelas mamoli juga. Mamoli itu simbol rahim. Itu kesuburan yang punya rahim hanya wanita atau putri yang menikah akan keluar dari rumah dan ikut suami pindah suku. Artinya dia bawa rahimnya, bawa kesuburan keluarga. Supaya kesuburan itu tidak pergi begitu saja tidak hilang, maka harus diganti dengan mamoli yang berupa emas. Simbol rahim itu ingin mengatakan anak saya pergi, tetapi dia tidak bawa serta kesuburan keluarga dan tetap tinggal di dalam rumah ini berupa mamoli. Ini yang disebut pertukaran magis. Dan setiap perkawinan di mana saja, di balik papan dan di mana saja, mengenal yang namanya itu meterai yang mensahkan perkawinan. Orang orang Islam seperangkat sholat gitu kan. Kalau diuangkan berapa sih harganya itu? Kalau junjungan keranjang merah dan lain sebagainya, kita tahu isinya apa dan lain sebagainya, tapi dia mensahkan perkawinan. Demikian kita maju terus. Singkat saja ini teras teduh kita tahu
Ini sudah tadi saya sudah jelaskan penyunan buaya kan? Iya. Penyunan buaya, tapi yang saya mau jelaskan di sini. Tetap berdiri di situ. Ini batu kuburan artifisial. Kalau mau menjelaskan batu kubur, orang Sumba ini angkat ini, lubangnya di bawahnya. Itu merupakan altarnya, rumah kubur. Orang Sumba dikuburkan duduk. Bentuk dalam rahim itu. Ada bolongnya di bawah. Ya, tapi ini dipecah, sengaja dipecah. Karena kalau tidak dipecah, menurut keyakinan orang Sumba, kuburan artifisial yang dibawa masuk ke dalam rumah. Kalau tidak dipecah, maka batu itu meminta tumbang, pemiliknya harus mati. Ini tidak dipecah aja. Tapi jangan lupa untuk kita orang Katolik, orang Kristen, ini juga menjadi simbol kebangkitan. Yesus bangkit dari kubur. Batu penutup kubur terbuka, begitu. Lalu C sekarang, C sama juga C di bawah, tetapi ini menjadi lain fungsinya. Kalau di situ representasi Allahnya orang Sumba, di sini menjadi titik api. Ditarik dari 96 begitu, tetap juga senternya di sini. Api ditempatkan di tengah untuk mengawetkan bahan bangunan yang tradisional. Ada ilalang, tali temali, bambu dan lain sebagainya. Sehingga asapnya itu menyebar sangat baik. Kamu lihat pamolinya ini, bentuk lain itu terbuat dari emas. Sumur lagi mau punya lagi. Kurang subur apa saya? Di sini, di Memang dalam jadi. Ini ya itu yang dijaga kalau masih ada 12 itu mau disolusi Ini Iya, itu mamuli. biar udah rame Jo. model rahim. Kok BSD ini memang di setiap tempat ada yang namanya magic talisman atau apa. Dan sejarah magic itu berasal dari bangsa nomaden, bangsa yang berpindah-pindah. Mengapa mereka perlu magic? Ambil contoh kain merah ini. Kain merah ini merupakan magic untuk menjadi pencuri yang baik. Ya. Yang merah, kain merah. Kalau dikantongin, ambil barang orang tidak kelihatan. Wah itu dipacokan sebenarnya. Oh, boleh. Tapi dia hanya bisa berlaku di Pulau Laut tidak bisa. Kalau dipukul dengan senjata tidak mempan. Debus kalau Sembunyi di balik satu lembar daun hilang. Gitu. Ini magicnya nih. Ya, canggih. Itu mengapa mereka perlu curi? Karena itu bangsa nomaden yang berpindah belum punya apa-apa, perlu untuk mempertahankan supaya survive begitu. Lalu magic yang kedua itu botolan. Botol. Ini botol. Ada minyak untuk menjadi penjudi yang baik. Penjudi ya. Kok udah dibilang judi bisa baik? Ya supaya menang terus. Mengelabui orang. Besok kita bawa ke Penang. Taruh ke genting. 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 Lawan main ini Ke Makau aja. bisa ngelabui lawan main. Iya buat semua gereja. Untung terus. Lalu magic yang ketiga itu obat perempuan. Itu so penting Jo. Cara kerjanya yang dahsyat. Iya, perempuan. Bisa sekali oles langsung 3 cewek. Tidak bisa. Jadi maksudnya gimana? Cara kerjanya begini, laki-laki di seluruh dunia sama saja. Buaya. Dia cewek pertama kali langsung mau rebut hatinya. Iya mau. Astaga enggak. Sedangkan wanita itu membutuhkan PDKT, pendekatan dari waktu ke waktu untuk menats emosinya dia, perasaannya dia. Nah penting. Ya. Karena laki-laki tidak sabar ingin merebut nona yang dia naksir, maka dia cari magic. Pelet. Caranya bagaimana memelet? Kok Anton? Ambil minyaknya, Cinta ditolak, oleskan di dukun bertindak. rokok. Lalu isap rokok, semburkan di wajah nona yang dia naksir. Langsung ikut. Hati-hati cemilin kan gua semburin lu. Kalau merokok, Semburin cewek semua. apakah cewek yang disemburkan asap rokok dia bilang terima kasih mas? Tidak bisa, atau dia marah. Dan persis yang saya harapkan atau orang laki-laki harapkan, emosi dari wanita itu terganggu. Pada saat emosinya diganggu, obat itu bekerja dengan sangat baik.
Laki-laki boleh pergi 20 km. Dikejar terus. Wanita ini macam cacing kepanasan. Yang kejar, hidup saya tidak ada artinya tanpa mulai. Langsung kucing akut. Pak Roni kita coba ya. Langsung kucing akut dia. Demikian Kawan, kemarin. jangan Bisa rusak buku pipinya. silakan kalau tidak ada apa-apa. Kita pindah di museum sebelah. Oke. Ya. Saya mau apa tuh praktek? Mau isi buku ini boleh. Lancar pulau di sini. Ibu-ibu kita ada rokok jangan marah-marah. Boleh ambil Pak. Termasuk dari tahun 69 Bapak di sekolah yang menggunakan cara di kampung halaman saya. Cara pakai saya tidak mau pornografi di sini kan. Tapi saya ingin tunjukkan cara pakai dulu. Gitu. Lalu taruh di sini. Ya sudah. Nah, itu untuk laki-laki perempuan? Tidak hanya laki. Laki ini untuk tutup aurat ini. Cuman gitu doang. Itu aja. Lek modet pilih. Dicuci selama 3 bulan. Ya. 3 bulan baru dicuci. Tidak bisa dicuci. Harus buang. Kalau cuci baru terurai. Jadi pakai selama 3 bulan itu? Maaf, nggak pakai katasan. Ya itu baru mau aku tanya. Ini saya pelaku sejarah dari pakaian tahun 90. Aslinya itu masih pakai gitu ya? Sampai tahun berapa? Sampai tahun saya tidak pakai cawat sampai tahun 72. Wow. Ya. Dan perempuan mereka pakai sarung tenun tapi singkat saja dari sini. Ini buat dada mana-mana. Tapi tidak pernah ada orang yang pernah sentuh buat dada. Buat dada itu pemandangan biasa saja. Sampai bagian tubuh lain. Semakin dibungkus orang semakin. Jangan kau Anton. Biasanya begitu. Jangan kau Anton. Langsung pengen Nah, sekarang kita pindah dari kulit kayu ke kain. Tenun awalnya dari kapas biasa, pintau, ya. Pintar lalu menghasilkan benang seperti ini dan hasil tenunannya ini. Tidak ada warna, polos saja warna dasar putih karena koton itu putih. itu jadi pakaian. Yang jadi pakaian pada akhirnya. Masih ada yang dijual sekarang? Ada, Bu. Ada. Ini koton asli ya. Ya, ini dari kapas petak. Sekarang berkembang dengan pewarnaan. Ini indigo. Indigo menggunakan lila. Lila seperti warna lila. Ini warna biru. Akar kayak ini. Iya. Bukan, ini gunakan daun. Daun. Ini yang tumbuhan yang sangat mahal karena Sumba 8 bulan tidak ada hujan. Dan tumbuhannya meranggas kecil, hanya daun yang dipakai. Jadi bisa bayangkan 8 bulan tidak ada hujan, dia tidak tumbuh. Hanya tumbuh pada musim hujan. 3 bulan di sini. Dan harus cepat-cepat kumpulkan. Lalu dieksak masuk dalam botol. Lalu ini pewarna ini yang bisa mudah. Ini dari Mengkudu. Mengkudu itu kita turun tadi. Ada 2 pohon kiri kanan. Ini Mengkudu. Akarnya tidak sembarang akar. Harus ambil di sebelah timur. Ya, karena matahari lebih teruji begitu dibandingkan matahari yang lain. Ini warna begini dari Mengkudu. Perpaduan indigo dan merah itu menghasilkan warna hitam. Nah, warna hitam mereka ambil dari perpaduan 2 warna. Maka menghasilkan karena saat maju langsung cepat. Seperti ini. Saya jelaskan dulu ini. Ini warna dasar putih. Bukan ikat Sumba. Mereka lindungi yang putih kan warna kain menginginkan putih kan. Lalu mereka ikat sekencang mungkin supaya air tidak masuk. Kayak batik ya. Oh, batik beda. Batik kan tulis. Ini ikat. Ini setelah dilindungi maka ditimba warna kedua kuning.
Ya, warna kedua adalah kuning. Setelah warna kuning, mereka ikat lagi lindungi yang kuning. Setelah warna kuning, mereka celup warna ketiga itu merah. Setelah dapat merah, mereka lindungi lagi ikat yang merah. Lalu celup warna biru. Setelah biru, mereka lindungi yang biru, ikat seperti ini. Lalu terakhir itu warna hitam. Ya, sebetulnya warna yang diciptakan hanya 4. Warna kuning, biru, merah, hitam. Warna ungu seperti dalam kitab suci, yaitu orang kaya Lazarus itu berjubah ungu raja itu kan. Warna ungu itu sulit diciptakan. Pada zaman perjanjian lama, orang yang menciptakan warna ungu dipelihara oleh kerajaan. Itu pakaian raja yang warna ungu. Rahasia yang dipegang oleh kerajaan. Maka gambaran orang kaya dalam kitab suci Lazarus memperlihatkan orang kaya yang sungguh yang pelit. Warnanya saja tidak bagi dengan warna. Itu kita meninggal kalau setelah umur. Ini yang menarik. Ini sudah setengah jadi ya. Ini maaf. Ini sudah jadi, maaf. Ini sudah jadi. Hal ini belum jadi. Saya sengaja pajang untuk memperlihatkan bagaimana yang jadi, yang setengah jadi dan yang belum jadi. Ini ikat, makanya itu mahal sekali. Jadi paling cepat mungkin setengah tahun dapat. Setengah tahun baru dapat begini. Itu setengah tahun. Kita pun kalau di sini. Ini kalau orang menggunakan lumpur. Lumpur lapindo. Ini lumpur, tapi lumpur bukan sembarang lumpur. Lumpur yang campur dengan kotoran ayam, kotoran lagi, kotoran ikan bawal dan lain-lain. Bukan lumpur di sawah yang dicelup begitu saja, tapi lumpur yang campuran macam-macam lumpur lain. Ya, jadi bagus. Setelah dicelup lumpur dicuci ulang-ulang untuk mempertahankan warna aslinya. Dan ini juga itu sangat berharga. Karena sarung ini hanya diberikan kepada seorang putri raja yang menikah, yang akan menikah. Tapi perlu dicatat, putri raja menerima kain ini, dia tidak pernah pakai untuk dirinya sendiri, tapi dia berikan pada hamba yang dia kasih. Mengapa? Ini jawaban yang sangat menarik. Di Sumba Timur, seorang putri raja tidak boleh menonjolkan diri karena takut penculikan dan lain sebagainya. Maka seorang hamba yang berpakaian cantik, gagah, rapi dan lain sebagainya dengan perhiasan, orang kira inilah putri, memang culiknya hamba. Pinangnya jadi ya. Ya, tapi biasanya hamba itu jauh lebih cantik daripada putri raja. Dan kalau seorang menikah dengan putri raja, maka akan disertakan juga seorang hamba yang siap melayani. Tetapi ini seringkali terjadi dalam tradisi di Sumba. Zaman dulu, zaman sekarang juga sama saja. Karena hamba yang mengiringi ratu lebih cantik dan bisa main gila dengan suami dari ratu. Sering terjadi. Begitu yang terjadi dalam kehidupan. Ini itu beda lagi. Ini kain satu-satunya yang ada di seluruh pulau. Ini kain dari muti Portugis, manik-manik. Ini pakaian putri raja yang ada di Sumba bagian barat sini. Itu bedanya. Sumba Timur tidak menampilkan diri dengan mewah, sedangkan Sumba Barat menampilkan diri dengan mewah. Bayangkan jalan yang bunyi giring-giring, langsung ketahuan putri raja lewat. Jadi ada kesombongan begitu. Ya, Sumba Barat. Sedangkan ini warna kain Sumba Barat dan ini koleksi tahun 70 dan warnanya tetap stabil saja warnanya. Itu warna asli dengan penjelasan saya dari soal warna. Ya, ini Sumba Timur. Kalau ditanya mana koleksi terbaik dari museum ini, inilah koleksi terbaik dari museum.
Lalu kalau ditanya berapa harga kain begini? Kalau sekarang koleksi museum begini dibeli 50 juta tidak boleh. Satu lembar tidak boleh. Enggak. Tidak boleh. Pakai CD edit. Ini Cari yang benar-benar kuat. di sini air bang mama untuk singkat. Kalau kita tidak punya waktu yang cukup ya, Bu Erlin dengan rombongan dia punya waktu yang cukup berdiri di sini untuk mengetahui kain seluruh Pulau Sumba. Tetap berdiri di sini saya mau. Di seluruh Pulau Sumba, kain itu, koleksi kainnya hanya berjumlah seperti ini. Ini dari Sumba Timur ya, Sumba Timur. Ini Sumba Timur. Motifnya seperti ini dari Sumba bagian timur. Ini Sumba Tengah dan Sumba Barat, 2 kabupaten. Tapi yang membedakan ada satu hal yang sangat-sangat membedakan bagi orang Sumba yang pakai kain ini. Ini yang lebar begini disebut kabakil. Kalau lebar begini itu dipakai oleh mereka yang punya status sosial tinggi. Sedangkan yang kecil begini, ini rakyat kebanyakan. Ya, bisa bayangkan seorang yang berpakaian begini langsung ketahuan dia seorang Nobel, bangsawan namanya. Kalau misalnya saya rakyat jelata dan memakai ini, orang ketawakan saya. Sebaliknya seorang bangsawan memakai ini malah dipuji, rendah hati. Tapi jangan terbalik. Kalau terbalik ditertawakan. Nah, inilah yang membedakan ini kabakil bagian bawah. Sudah, lalu yang itu Sumba Tengah dan Sumba Barat. Lalu ini bagian Sumba Barat Daya yang ini yang paling tua. Sekarang kalau kita lihat kain-kain yang baru itu merupakan peradaban baru, tapi ini yang awalnya begitu. Ini sungguh-sungguh kasar, wisata dan itu sangat kasar ini dari benang asli itu. Ini juga sama. Ini warna indigo asli, ini warna indigo dengan warna mengkudu dan lain sebagainya. Cukup gambar kain seperti ini di seluruh Pulau Sumba. Tidak perlu kita lihat yang lain-lain, tapi cukup ini Sumba Timur, Sumba Tengah dan Barat. Ini Sumba Barat Daya. 2 ini. Selesai, kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak kita foto bersama di sini. Amin. Ada yang mau nanya? Foto lagi. Cewek-cewek